Perkenalkan, nama saya Sam Arif dengan NIM P2023011180. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tren. Tren adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Wari Zamrina dengan NIM P2023011206. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi isu. Isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang, namun masih belum jelas faktanya atau buktinya. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Miribaram, NIP 2023011197. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tren dan isu keperawatan. Tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktik atau mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta maupun tidak. Tren dan isu tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Perkenalkan, nama saya Widistia Febriana dengan NIM P2023011201 akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi tren dan isu keperawatan, yaitu faktor agama dan adat istiadat, faktor sosial, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor legislasi dan keputusan juridis, faktor dana atau keuangan, faktor pekerjaan, faktor kode etik keperawatan, beserta faktor hak-hak pasien. Perkenalkan, nama saya Dinda Yulandari dengan NIM P20230128. Di sini saya akan membacakan materi yaitu C. Konsep dan isu keperawatan. Yang pertama, menghargai keyakinan kalian menurut budayanya. Yang kedua, menghentikan kebiasaan buruk. Dan yang ketiga, menghentikan kebutuhan yang buruk. Baik, perkenalkan, nama saya Rivala Nugra. Saya akan melanjutkan materi tentang D. Manfaat, tren, dan isu dalam keperawatan. Pemanfaatan teknologi telehealth mempunyai banyak manfaat dan keuntungan bagi berbagai pihak, diantaranya pasien, petugas kesehatan, dan pemerintah. Aspek kemudahan dan peningkatan jangkauan serta pengurangan biaya menjadi keuntungan yang bisa terlihat secara langsung dengan adanya kontribusi telehealth dalam pelayanan keperawatan di rumah atau home care. Akan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh pasien, keluarga, perawat, dan instansi pelayanan kesehatan, dan termasuk juga pemerintah. Dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan. Perkenalkan, saya Ribi Anggraini dengan NIM P2023011195. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi tantangan keperawatan. Klasifikasi tantangan keperawatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu 1. Tantangan fisik, 2. Tantangan psikologis, 3. Tantangan interpersonal, 4. Tantangan administratif, dan 5. Tantangan profesional. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica Ta'a dengan NIM P2023012226. Di sini saya akan membacakan materi tentang masalah pengembangan keperawatan Indonesia dalam peta persaingan global. 1. Kurangnya jumlah perawat terdidik dan tersertifikasi, rasio berpenduduk masih sangat rendah. 2. Sebaran tenaga keperawatan tidak merata, banyak menumpuk di kota-kota besar. 3. Fasilitas dan peralatan medis yang kurang memadai di banyak fasilitas kesehatan. 4. Rendahnya kesejahteraan dan apresiasi terhadap profesi perawat, banyak perawat berpindah ke luar negeri. Kenalkan, nama saya Oya Azarazia dengan NIM P2023011232. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu harapan pengembangan keperawatan di Indonesia, yaitu 1. Peningkatan kualitas dan kualitas pendidikan keperawatan baik diploma, sarjana, dan spesialis. 2. Perbaikan sistem distribusi dan insentif bagi perawat untuk bertugas di daerah terpencil. 3. Peningkatan anggaran kesehatan khususnya terkait fasilitas dan alat medis. 4. Peningkatan skema remunerasi dan tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan perawat. Perkenalkan, nama saya Kustal Fadila
dengan NIM P2023-01229. Di sini saya akan membacakan materi solusi. Solusinya terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Meningkatkan kerjasama global untuk pelatihan dan sertifikasi perawat. 2. Menerapkan kurikulum keperawatan global agar lulusan perawat sesuai standar. 3. Menyiapkan perawat-perawat profesional untuk bersaing meraih peluang kerja di luar negeri. Dan 4. Mendorong pengembangan teknologi kesehatan modern guna mendukung pelayanan perawat. Saya Muhammad Asagaf Saidusi akan membacakan materi tentang tren keperawatan sekarang dan masa depan. Tren keperawatan saat ini dan di masa depan dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan status ekonomi masyarakat, peningkatan perhatian terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, dan kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan. Saat ini, keperawatan sedang dalam proses mewujudkan keperawatan sebagai profesi yang memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Di masa depan, tren keperawatan diprediksi akan dipengaruhi oleh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, dan perawat harus mampu beradaptasi dengan desain sistem teknologi atau model keperawatan virtual. Perkenalkan, nama saya Mahardika Lasorea. Saya akan melanjutkan materi. Isu dan permasalahan dalam praktik keperawatan di dunia modern. Praktik keperawatan di dunia modern menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Di Indonesia, tantangan tersebut meliputi peningkatan jumlah tenaga perawat, adaptasi dengan desain sistem teknologi atau model keperawatan virtual, serta menciptakan layanan kesehatan yang berkelanjutan untuk di masa depan. Selain itu, perawat juga perlu menghadapi masalah seperti kekurangan sumber daya, perubahan kebijakan kesehatan, dan meningkatnya tuntunan pasien. Namun, perkembangan teknologi dan kondisi yang ada telah membawa perubahan positif dalam praktik keperawatan modern, seperti telenursing atau praktik keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Alda Aprilia Veronica, NIM P2023-01187. Di sini saya akan membacakan materi tren dan isu pelayanan keperawatan dengan home care. Tren dan permasalahan keperawatan di rumah pada tahun 2023 mencakup meningkatnya permintaan akan layanan perawatan di rumah karena populasi yang menua, tantangan kepegawaian, dan meningkatnya biaya layanan. Beberapa tren dan permasalahan spesifik yang teridentifikasi adalah 1. Meningkatkan permintaan, 2. Tantangan kepegawaian, 3. Perburuan pengasuh klien, 4. Biaya layanan, 5. Kebijakan publik dan kebijakan pembayaran, 6. Lembaga kesehatan di rumah. Perkenalkan, nama saya Nadia Mulia. Di sini saya akan membacakan materi bagian J, yaitu antara harapan dan tantangan masa depan di dunia keperawatan dalam aplikasi telenursing. Telenursing merupakan penggunaan teknologi telekomunikasi dalam keperawatan yang menghadirkan harapan dan tantangan bagi masa depan layanan kesehatan. Di Indonesia, penerapan telenursing berpotensi meningkatkan akses terhadap layanan keperawatan, terutama di daerah terpencil, dan meningkatkan kualitas layanan melalui penilaian lanjutan, perencanaan, intervensi, dan evaluasi hasil pasien.